Teman-teman, kita akan bahas tentang tanaman merica Brasil atau merica Thailand. Ini awal mula saya menemukan tanaman ini ketika saya berbincang-bincang dengan ahli kelanceng ya dari Brasil. Mereka ngobrol dan kita sepakat untuk tukar istilahnya saling tukar benih ya teman-teman, benih tanaman. Kemudian dia bahas tentang merica Brasil atau Schinus ya, dari genus Schinus. Nah, waktu itu saya kebetulan ada kedatangan teman juga, dia cerita tentang lada pohon, dia nanam itu katanya Trigona suka. Akhirnya saya selidiki, ternyata di Indonesia sudah ada ya, jadi kita tidak perlu mengimpor. Nah, ternyata teman Brasil itu cerita di Brasil mereka menggunakan tanaman ini untuk salah satu pakan utama dari lebah kelanceng, karena dia mengandung nektar, polen, dan resin, jadi komplit tiga-tiganya. Nah, kemudian saya pelajari lagi, saya googling, ternyata di Florida pun mereka pakai. Di Florida ini bukan hanya lebah kelancengnya juga, tapi Apis mellifera pun sumber pakan utamanya di beberapa bagian tertentu itu menggunakan merica Brasil ini, atau dari namanya dari genus Schinus ya teman-teman, genus Schinus terebintifolia ya. Nah, tanaman Schinus ini ada keunggulannya adalah mereka invasif. Jadi yang dimaksud dengan invasif adalah mereka sangat mudah berkembang biak dan kadang-kadang bisa menekan spesies lokal. Tapi menurut saya ini invasifnya invasif positif karena bisa digunakan untuk lap madu. Berbeda dengan invasif pada tanaman Spathodea, karena Spathodea itu sangat beracun bagi lebah ya. Jadi ini bisa buat menandingi Spathodea. Nah, di Florida ini untuk Apis mellifera banyak sekali menggunakan tanaman merica Brasil atau merica Thailand. Ini kakak beradik ya. Bedanya di bentuk daunnya. Kalau merica Thailand itu agak bergerigi. Kalau merica Brasil pinggirannya mulus, tapi sama bagusnya, bunganya juga sama banyaknya. Nah, saya baca-baca, dipercaya madu yang didapat dari merica Brasil ini ada sedikit rasa pedas, mungkin pedas-pedas semriwing ya, dan rasanya manis. Tidak tahu kalau untuk kelanceng mungkin juga sama, untuk rasanya agak-agak pedas. Jadi akhirnya saya barter bukan dengan merica Brasil tapi biji dari tanaman lain. Nanti saya bahas lagi di vlog sebelumnya. Tapi ini sangat bagus teman-teman untuk merica Brasil karena dipakai di Brasil juga dan di Florida. Dan perkembangbiakannya ini sangat cepat. Dari stek untuk berbunga itu hanya berapa bulan. Juga ini sangat komplit karena mengandung polen, nektar, dan resin. Jadi bisa untuk menghemat ruang. Jadi untuk satu tanaman saja sudah terpenuhi 3 hal tersebut. Kemarin saya lihat di online shop ada yang jual mitra Brasil sangat mahal teman-teman, dari 200 untuk bibitnya itu 250 sampai 350. Kalau saya menyediakan nggak semahal itu untuk bibit kecilnya. Kalau bibit indukannya bilangannya masih 100 di bawah 200, jadi masih terjangkau. Terutama jika teman-teman hendak menanam yang gede, kemudian bisa dicangkok untuk diperbanyak untuk menambah space ruangan lainnya, jadi bisa menghemat. Jadi saya kira merica Brasil ini bisa menjadi alternatif untuk
beternak di perkotaan yang di lahan sempit, teman-teman. Merica Brasil ini namanya Stechinus terebintifolius ya, teman-teman. Mengandung nektar, polen, dan resin. Ini tanaman ini digunakan di Florida dan di Brasil sebagai sumber madu. Nah, di beberapa literatur di Florida dan Brasil, madu yang dihasilkannya ini rasanya ada rasa pedas-pedasnya sedikit katanya. Jadi madunya termasuk madu yang enak, berbunga setiap saat. Lihat, lebahnya menggerumut. Ini sumber nektar, polen, resin. Cuman sayangnya, ini bukan sayangnya ya, bagusnya ini sangat mudah dikembangbiakan dan masuk dalam tanaman invasif. Invasif itu artinya dia sangat mudah berkembang biak dan menyebar. Kadang-kadang mengganggu tanaman lain saking dia invasifnya. Cuman nggak apa-apa karena ini aman untuk lebah. Tidak seperti keinvasifan dari tanaman Spathodea. Jadi ya, bagi peternak lebah nggak apa-apa ya. Invasifnya menguntungkan. Ini berbunga di setiap pucuk daun. Ini kalau teman-teman lihat, ini lebahnya pada menggila. Nah, pada rebutan mencari nektar, polen, resin. Hebatnya dia tidak butuh adaptasi, teman-teman. Jadi cuma sehari 2 hari langsung dikenali. Ini Lepidopterygona javanica, teman-teman. Di belakang memang banyaknya Lepidopterygona javanica. Kalau hitam ada di depan. Ini keren sekali, teman-teman. Merica Brasil atau Stechinus terebintifolius. Ini daunnya bisa untuk bumbu masak, terutama sop dan kari, karena rasanya pedas. Bunganya sangat luar biasa, lihat. Harus full sun ya, teman-teman. Nektar, polen, resin ya. Komplit.